Niko hanya menatapnya tajam dan tidak mengatakan apa-apa sebelum dia berbalik ke arah Tiara dan berkata dengan dingin, "Itu tergantung pada Tiara. Dia adalah wanitaku, dan dia yang memegang hak untuk memutuskan bagaimana dia akan berurusan dengan kalian." Setelah mendengar hal itu, Tiara merasakan perasaan yang campur aduk dan tak dapat dijelaskan. Selama bertahun-tahun ini, dia dan Pandu telah seringkali dilecehkan, dan yang bisa mereka lakukan hanyalah menanggung semua rasa sakit dan penderitaan dengan sabar tanpa ada yang berdiri untuk melindungi mereka. Namun sekarang Niko telah melindunginya setiap saat dan selalu mendukungnya. Meskipun Tiara berusaha sekuat tenaga untuk menjaga jarak darinya, dia tak pernah gagal untuk dapat memberikan bantuan padanya. "Kurasa aku benar-benar membutuhkan waktu yang lama untuk bisa membalas semua yang telah dia lakukan untukku." Tiara pun menarik nafas dan berusaha menahan keinginannya untuk menangis sebelum dia berbalik lalu menatap Ambar dan Sofia dengan dingin. Kemudian dia pun berkata, "Saya sudah mengatakan ini sebelumnya. Jika Anda ingin saya melepaskan Surya, kembalikan saja apartemen yang sudah ditinggalkan oleh ibu saya dan Pandu, dan ubah kepemilikan rumah itu menjadi nama adik laki-laki saya. Selain itu, kembalikan juga mas kawin ibu saya. Itu saja." Meskipun dia tidak menginginkan apapun dari keluarga Romario, dia harus mengambil kembali apa yang menjadi milik ibunya. Ketika Sofia mendengar tuntutan Tiara, wajahnya langsung berubah menjadi gelap sambil merasakan dorongan yang kuat untuk membunuh Tiara. "Si jalang ini, beraninya dia membuat tuntutan yang keterlaluan hanya karena Niko sudah membantunya." Yang membuat Sofia semakin cemburu adalah kenyataan bahwa Niko selalu berusaha dengan keras hanya untuk membantunya. Beraninya dia. Jika kita berbicara tentang penampilan, akulah yang seharusnya menjadi orang yang disukainya. Sofia sangat cemburu sehingga dia sepertinya akan menjadi gila. Namun Niko tiba-tiba bertanya, "Apa itu saja? Apakah kamu tidak menginginkan hal lain seperti saham?" Namun demikian Tiara pun mencibir dengan jijik, "Aku tidak membutuhkannya." Namun Niko malah menatapnya seraya berkata, "Meskipun kamu tidak membutuhkannya, aku masih berpikir bahwa setidaknya kamu harus meminta ganti rugi sebesar 10 miliar. Bagaimanapun juga, itu tak seberapa dibandingkan dengan tindakan mereka yang sudah menculik dan melecehkan adikmu dan juga telah menyebabkan dirimu kehilangan begitu banyak uang selama bertahun-tahun. Selain itu, kamu juga harus membuat mereka menandatangani kontrak agar tidak lagi mengganggumu ataupun saudaramu. Dan jika dilanggar, maka mereka akan dikenakan denda lagi sebesar 10 miliar. Ketika Ambar mendengar hal itu, ekspresinya menjadi gelap sebelum memasang wajah yang melongo tak percaya. "Apakah kamu bercanda? Itu namanya pemerasan." Namun tatapan Niko pun menyipit sebelum ekspresi wajahnya berubah menjadi ekspresi yang dapat menakuti siapapun. "Kamu tidak bisa melakukannya. Jika kamu tidak bisa, maka pergilah. Mulai hari ini dan seterusnya, putramu akan terus dipenjara selama sisa hidupnya, dan dia tak akan pernah bisa lagi melihat sinar matahari." Niko benar-benar sudah kehilangan kesabaran sambil memberikan perintah, "Keluarkan orang-orang ini dari sini sekarang juga."
Kemudian Bima segera masuk dengan beberapa pengawal untuk mengawal mereka keluar. Namun Ambar pun mulai memberontak. "Tunggu sebentar, Pak Niko. Mari kita bicarakan secara kekeluargaan. Lepaskan aku. Jangan sentuh aku. Aku adalah orang tua." Namun Niko hanya mengabaikan permintaannya dan menyaksikan dengan dingin saat Ambar dan Sofia yang diseret keluar. Ruangan kantor itu dengan cepat menjadi sunyi setelahnya, dan Niko pun berbalik untuk melihat Tiara. Pada saat yang sama, Tiara juga menatapnya dengan pandangan yang penuh dengan konflik. Namun demikian, wanita itu segera kembali ke akal sehatnya sebelum berkata, "Terima kasih, karena kamu sudah membantuku kali ini." Pandu pun menatap Niko dengan penuh rasa terima kasih. "Terima kasih telah membantu Pak Niko." Niko tampak mengangguk perlahan. "Ini hanya masalah kecil. Tidak mungkin kita berbicara sopan pada orang seperti mereka. Jadi lebih baik jika kita menyelesaikannya dengan cara yang sulit, karena mereka selalu bertindak seperti ini, karena mereka pikir kalian adalah penurut." Kemudian dia juga menoleh ke arah Ruli dan berkata dengan tegas, "Saya harap hal-hal seperti ini tak akan terjadi lagi." Ruli pun menjawabnya dengan hormat, "Siap, masalah seperti ini tak akan pernah terjadi lagi. Aku akan membersihkan nama Pandu sesegera mungkin, sehingga itu tak akan mempengaruhi kehidupan pribadinya." "Baiklah." Niko pun mengangguk puas sebelum pergi bersama Tiara dan Pandu. Setelah itu, mereka pun kembali ke kafe di mana sebelumnya mereka sudah janjian untuk bertemu. Setelah semuanya memesan minuman masing-masing, Niko pun menoleh ke arah Pandu. "Sekarang, setelah masalah keluargamu selesai, mari kita mulai membahas urusan pekerjaan." Pandu tak akan melupakan alasan mengapa dia datang ke tempat itu hari ini, dan dengan segera dia pun mengangguk sambil menatap Haris. "Laptop." Haris dengan cepat membuka laptop itu sebelum membuka dokumen yang berisi tentang program kecerdasan buatan dan menyerahkan laptop itu kepada Pandu. Kemudian Pandu segera memberikan pengenalan singkat mengenai ide di balik perangkat lunak yang telah mereka buat mereka beserta fitur-fiturnya. Akhirnya dia pun mengakhiri penjelasannya dengan kesimpulan yang kuat. "Karena belum ada yang mengembangkan perangkat lunak seperti ini, aku pikir proyek kami memiliki potensi yang tinggi dan kami akan mendapat keuntungan yang besar darinya." Setelah itu, Pandu menatap Niko dengan cemas. "Bagaimana menurutmu, Pak Niko?" Meskipun Niko tidak mengatakan apa-apa, dia tampak sangat puas dengan program kecerdasan buatan yang dikembangkan oleh Pandu. Proyek ini jauh lebih baik dari apa yang dia bayangkan, karena semuanya dirancang dengan matang dan bukannya sekedar omong kosong. Seperti yang telah Pandu katakan, perangkat lunak ini adalah sebuah perangkat yang serba bisa. Niko tidak menyangka kalau mahasiswa tahun kedua seperti Pandu bisa membuat proyek yang bagus tanpa mempunyai pengalaman secara langsung. Meskipun proyek Pandu telah melampaui harapan Niko tetap bersikeras tenang dan tegas. Tak ada sedikit pun ekspresi di wajahnya yang sempurna karena dia tetap diam. "Aku bisa saja membeli perangkat lunak ini. Namun, kamu juga harus memberikan rencana bisnis dan tindakan yang lengkap untukku jika kamu ingin menjualnya dengan harga yang lebih tinggi. Selain itu,
kamu juga harus datang ke perusahaan untuk memberikan pengarahan kepada para eksekutif secara langsung. Bisakah kamu melakukannya? Pada saat yang sama, Tiara juga sedang mendengarkan percakapan mereka dengan penuh perhatian. Meskipun dia tidak memiliki pengetahuan tentang pemrograman, dia tahu betapa menakjubkan adik laki-lakinya itu. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Pandu akan mengembangkan perangkat lunaknya, dia sudah cukup terpesona setelah mendengar penjelasan dari Pandu. Tiara begitu jeli dan dia bisa memperkirakan betapa pentingnya proyek ini kepada adiknya dari bahasa tubuhnya. Jika tidak, pemimpin grup Samuel tak akan pernah menyia-nyiakan waktunya untuk mendengarkan ocehan seorang mahasiswa yang bahkan belum lulus kuliah itu. Oleh karenanya proyek itu mungkin saja sudah diterima. Saat itu Pandu pun merasa ragu sebelum kedua tangannya yang sejak tadi terlihat percaya diri perlahan-lahan diturunkan ke bawah meja. Sebelum kedua telapak tangannya saling menggenggam, lalu dia pun mengungkapkan keraguannya. Bolehkah aku digantikan oleh orang lain untuk menjelaskan proyek ini? Haris adalah salah satu pencipta perangkat lunak ini, dan dia juga mengetahui semua yang aku ketahui. Meskipun Pandu biasanya terlihat baik-baik saja dan dapat berbicara dengan lancar, ia cenderung merasa tidak nyaman saat bersama dengan orang asing. Penyebab utama dari keraguannya disebabkan oleh rasa rendah diri dari kecacatannya yang ringan. Meskipun Pandu sudah menjadi lebih normal sekarang, dia masih waspada terhadap tatapan orang lain serta bisik-bisik mereka. Namun demikian Tiara berharap kalau Pandu akan lebih percaya diri lagi. Jadi dia pun meraih tangan adiknya yang ada di bawah meja. Karena Pak Niko sangat menghargai pekerjaanmu, kenapa tidak kamu saja yang menjelaskannya? Kamu pasti bisa melakukannya, seperti yang baru saja kamu lakukan. Setelah mengetahui alasan dibalik keraguan Pandu, Haris juga mencoba membujuknya. Pandu, aku yakin kalau kamu bisa melakukannya, meskipun kita berdua yang mengembangkan perangkat lunak ini. Kamu mengetahuinya lebih banyak tentang perangkat lunak itu daripada aku. Selain itu, kamu juga tahu kalau aku akan mengalami demam panggung ketika aku tampil di depan orang banyak. Aku benar-benar tak bisa melakukan itu, jadi kamulah yang harus melakukannya. Karena semua orang mencoba untuk membujuknya, Pandu pun tak punya pilihan selain menganggukkan kepalanya. Kalau begitu, aku akan pergi. Aku akan berusaha melakukan yang terbaik. Setelah semuanya beres, Niko pun mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan. Aku harap kita dapat memiliki kerjasama yang menyenangkan. Sedikit tercengang, Pandu pun segera kembali tersadar untuk menjabat tangan Niko. Aku harap juga begitu. Pandu pun tampak bersemangat dan ekspresi kesal yang dia miliki sebelumnya ketika tadi sedang berada dalam masalah juga langsung menghilang. Saat itu Pandu tampak lebih percaya diri dari sebelumnya. Setelah mereka menyelesaikan pertemuan mereka, Niko pun mengangguk pada Pandu dan Haris. Dia lalu berencana untuk pergi, jadi dua mahasiswa muda itu mengirimnya ke pintu masuk. Selamat jalan, Pak Niko. Namun Niko berbalik dan menatap Tiara setelah mengambil beberapa langkah ke depan. Apakah kamu akan tetap bersama dengan saudaramu
atau ingin kembali pulang denganku? Saat ini Tiara tampak sedikit terkejut sebelum dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah kamu tidak akan kembali ke kantor? Meskipun demikian, Niko mengetuk jam tangannya yang mahal sebelum berkata, aku tidak harus kembali karena jam kerjaku sudah hampir berakhir. Karena dia masih memang harus pulang, jadi Tiara harus naik taksi jika dia tidak berencana untuk pergi bersama Niko. Karena itu akan lebih merepotkan, maka akan lebih baik jika dia mengambil tumpangan gratis bersama Niko. Jadi dia pun mengangguk, ayo kita pulang bersama. Namun Pandu sangat kaget ketika melihat Tiara yang pergi bersama Niko dengan patuh. Tiara, mengapa kamu pergi dengan Pak Niko? Seberapa dekat kalian mengenal satu sama lain? Dia sudah lama ingin menanyakan pertanyaan ini sejak Niko muncul untuk membantu mereka sebelumnya. Dan dia tak bisa menahan lagi rasa penasarannya ketika menyaksikan hal itu lagi hari ini. Pada saat itu Tiara akhirnya memutuskan untuk menjelaskan alasannya. Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa aku mendapatkan pekerjaan sampingan untuk mengajar biola anak-anak? Anak itu adalah putra Pak Niko, jadi dia adalah atasanku sekarang. Aku mengerti. Pandu pun tampak mengerti sebelum dia berbalik ke arah Niko dan berseru, tolong jaga kakakku Pak Niko. Semoga perjalananmu aman. Tiara mengangguk dan mengingatkannya tentang hal-hal yang perlu Pandu perhatikan sebelum pergi. Dalam perjalanan pulang, dia pun duduk di bagian belakang mobil bersama Niko. Karena ruang di belakang mobil agak sempit, mereka berdua duduk sangat berdekatan satu sama lain dan mereka bisa merasakan nafas satu sama lain jika mereka saling menengok. Saat itu Tiara merasa tidak nyaman sambil bergeser lebih dekat ke arah jendela sehingga dia bisa menjauhkan posisinya dari Niko. Meskipun demikian, Niko tidak memperhatikan tindakan Tiara karena dia sudah bersandar di kursinya dengan malas karena telah kehilangan kekuatan dan ketenangan di wajahnya seperti selama pertemuan tadi. Dia juga telah kehilangan aura mengintimidasi yang dimilikinya saat menghadapi Ambar dan Sofia. Pada saat ini, Niko tampak sangat santai dan bebas. Setelah ragu-ragu sejenak, Tiara pun angkat bicara. Niko, terima kasih telah membantu kami hari ini. Dan terima kasih juga karena telah membimbing Pandu. Sementara Niko melepaskan mantelnya dan menyingsingkan bajunya dengan cuek, tangannya sedikit terhenti ketika dia mendengar Tiara berterima kasih padanya. Berapa kali kamu ingin berterima kasih padaku? Apakah kamu benar-benar hanya akan mengucapkan terima kasih dan tidak melakukan hal lain? Kamu setidaknya harus melakukan sesuatu untuk membalasku. Dia menatapnya dengan kerutan di dahinya yang dalam. Tiara pun terkejut sebelum berpikir, bagaimana dia menginginkan aku untuk membalasnya ketika dia sudah memiliki segalanya? Apa yang kamu inginkan untuk menebus rasa berterima kasihku? Aku akan melakukannya jika itu sesuai dengan kemampuanku. Ketika Niko mendengarnya, dia pun mengangkat alisnya dan menatap Tiara dengan menggoda. Kamu tidak harus membeli sesuatu yang mahal untukku. Apa yang kamu miliki saat ini? Meskipun kata-katanya terdengar dingin, itu adalah kenyataannya. Saat ini Tiara memang sangat miskin dan tak berdaya. Setelah merenungkan dirinya sendiri, Tiara pun terdiam.
Aku tak memiliki apapun selain diriku sendiri. Kemudian dia pun menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Mengapa? Kedengarannya seperti aku mengatakan kepadanya bahwa aku hanya bisa menawarkan tubuhku karena saat ini aku tidak memiliki apapun lagi. Karena benci dengan pemikirannya, Tiara pun dengan cepat menjelaskan agar Niko tidak salah paham dengan mengatakan, "Aku adalah seorang pemain biola. Jika kamu tidak keberatan, aku bisa memainkan beberapa lagu untukmu." Namun Niko mendengus sebelum memindai dari atas ke bawah beberapa kali. "Apakah kamu berencana untuk melewatkan begitu saja semua hutang budimu padaku hanya dengan memainkan beberapa nada?" "Aku akan memainkan 10 lagu jika memang tidak cukup. Jika aku sudah menjadi pemain biola terkenal di masa depan, biaya penampilanku pasti akan mahal. Jadi kamu tidak akan rugi kalau aku tidak memintamu untuk membayarnya." Menatap Tiara yang sedang menghibur dirinya sendiri dengan memikirkan masa depannya, Niko pun melengkungkan bibir membentuk senyuman yang kecil di wajahnya. "Tapi itu berlaku di masa depan. Saat ini kamu belum sebanding dengan harganya dan juga tidak memiliki bakat hebat seperti itu. Lagi pula, itu mungkin tak akan terjadi di masa depan." Setelah disiram dengan kalimat yang sedingin air es, Tiara pun merasa kesal dan memelototi Niko. Apakah pria ini tak tahu bagaimana caranya berbicara dengan sopan? Kenapa dia harus begitu kasar? Lagi pula, dia juga tidak butuh uang. Tidak bisakah dia mengatakan bahwa itu tidak masalah? Lagi pula, bukannya aku tidak bisa terkenal, hanya saja sekarang belum waktunya. Dia benar-benar membuatku kesal. Setelah melihat Tiara menjadi jengkel, tiba-tiba saja Niko merasa senang. Pada saat yang sama, Bima yang sedang mengemudi di depan tampak terkejut ketika dia melihat interaksi mereka melalui kaca spion dan mendengar percakapan mereka. Pak Niko, yang bahkan tak mau repot-repot berbicara dengan wanita di masa lalu, sebenarnya tahu juga bagaimana caranya menggoda mereka sekarang. Mau tak mau, Bima merasa aneh karena dia bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda dengan Niko sekarang, tapi dia sepertinya tidak bisa menemukan apa yang tidak biasa selain kenyataan bahwa ada sesuatu yang berbeda.